Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita sudah masuk ke dalam sesi pembelajaran yang baru, yaitu tentang memahami dasar pemrograman. Di video pertama dalam seri ini kita akan membahas tentang karir di dunia pemrograman atau programming. Apa saja dan mengapa hal ini penting untuk kita bahas. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu programmer, tugas seorang programmer, jenis-jenis programmer, perbedaan programmer dan developer. Jadi yang pertama itu, apa itu programmer? Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sintaks dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Terlepas dari itu, tugas utama mereka adalah membuat program yang menghasilkan perilaku tertentu yang diinginkan. Tugas seorang programmer. Dari pengertian tersebut, kamu sudah dapat menyimpulkan bahwa programmer bertugas untuk membuat sistem aplikasi atau bahkan mengembangkan aplikasi. Tugas programmer meliputi menganalisis kebutuhan, merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, IRD, dan lain-lain. Menulis kode program, mendebugging program, menguji atau testing program. Nah, jadi tugas programmer itu nggak hanya membuat program lalu udah selesai, nggak sampai situ aja. Jadi ada urutan-urutan yang akan dilakukan seorang programmer. Yang pertama ya tentu itu menganalisis kebutuhan. Kira-kira apa yang mau dibuat nih ya untuk program kita. Lalu kita rancang jalannya mau gimana nih program kita, apa aja yang akan terjadi di program kita. Nah, jadi semua itu udah dirancang atau sudah disusun secara urut sebelum kita membuat sebuah program. Lalu, apa saja sih jenis-jenis programmer ini? Yang pertama ada web programmer. Jenis yang satu ini sudah umum kamu dengar. Programmer web sangat diminati oleh perusahaan atau startup, sebab hampir semua perusahaan mempunyai web. Tidak sembarang orang dapat mengelola sebuah web karena dibutuhkan tenaga ahli seperti programmer agar menjamin mutu kualitas web tersebut. Nah, jadi intinya web programmer ini ialah programmer yang berkecimpung atau yang membuat website. Jadi yang berada di cakupan website, mulai dari ya website apa aja yang penting diakses melalui www atau HTTP, itu tugas dari seorang web programmer. Lalu yang kedua ada software programmer. Nah, bahasa enaknya software programmer ini yang membuat aplikasi, mulai dari aplikasi Android, aplikasi iOS, aplikasi desktop. Intinya yang membuat sebuah aplikasi yang dapat diinstal di sebuah perangkat pintar kita. Nah, itulah tugas dari seorang software programmer. Lalu yang ketiga ada programmer embedded system. Nah, singkatnya programmer ini itu yang menciptakan atau yang menuliskan program untuk alat-alat elektronik. Misal nih, pernah kamu berpikir seperti, kok bisa ya HP kita berfungsi? Kok bisa ya laptop kita berfungsi? Kok bisa ya TV kita berfungsi? Nah, itu yang memprogramnya adalah tugas dari programmer embedded system ini. Lalu dari ketiga jenis sebelumnya, programmer itu dibedakan jadi 3 kategori lagi. Yang pertama ada front end. Bagian front end dari sebuah website adalah bagian yang langsung dilihat oleh user. Jadi intinya front end ini yang bertugas untuk membuat tampilan yang akan ditampilkan ke user. Jadi apapun yang akan dilihat user itu tugas dari seorang front end. Yang akan digunakan itu HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu ada back end. Back end adalah bagian belakang layar dari sebuah website. Bahasa pemrograman untuk backend development diantaranya adalah PHP, Ruby, Python, dan banyak lagi ya, masih banyak. Nah, kita di pelatihan kali ini akan berfokus ke sini, ke backendnya. Dan bahasa yang kita gunakan adalah PHP.
Sebenarnya kita akan menggunakan lagi HTML dan CSS, tapi HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman. Jadi nggak kita anggap ya. Jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan di pelatihan ini adalah PHP. Lalu yang ketiga ada full stack. Nah, full stack ini yang menguasai keduanya. Jadi dia buat tampilan, dia juga yang mengelola cara kerjanya. Kayak misal tombol ini diklik, apa yang akan terjadi. Nah, full stack ini melakukan keduanya. Lalu pernah nggak sih kalian mendengar programmer, developer? Nah, lalu bedanya apa sih? Developer sebenarnya juga termasuk ke dalam kategori programmer. Tugas developer juga termasuk menulis kode, tetapi di saat bersamaan mereka memiliki kontribusi ke berbagai aspek lain dalam proses pengembangan produk atau proyek yang sedang dikerjakan. Selain coding nih, developers juga bertugas untuk mendesain perangkat lunak, melakukan pengembangan, melakukan riset, menulis dokumentasi terkait proyek, melakukan maintenance, core implementation, dan analisis. Pada dasarnya, sebelum seorang menjadi developer, mereka adalah programmer. Perbedaan programmer dan developer yang paling mendasar adalah lingkup tugas dalam proyek yang dikerjakan. Nah, atau kalau ingin menggunakan bahasa yang lebih mudah, bedanya programmer dan developer. Programmer itu hanya membuat sebuah programnya aja. Jadi misalnya kayak ada orang nih, tolong dong buatin saya website. Saya maunya tuh yang kayak gini. Nanti kalau ini diklik jadinya kayak gini. Nah, yang mengcoding itu tugas dari seorang programmer. Sementara kalau developer, dia sendiri yang menentukan dia ingin buat apa. Lalu dia sendiri yang meriset, kira-kira seperti ini bagus nggak ya untuk user, dan dia juga yang membuatnya. Nah, jadi tugas developer itu lebih kompleks. Dia yang memikirkan ide, dia yang mencari masalah, dia yang mencari solusi, dan dia yang menyelesaikan solusinya. Nah, jadi tugas developer itu lebih kompleks daripada tugas dari seorang programmer. Karena programmer itu cuman kayak ya udah, kalau misal kita ada klien nih mau buat sebuah website, mau buat kayak mana biar saya buatin gitu. Nah, itu tugas dari seorang programmer. Sementara kalau developer, dia mau buat apa, oke, kita buat sendiri, kita kembangkan sendiri apa yang ingin kita buat. Nah, itulah bedanya programmer dan developer. Nah, jadi cukup sampai sini aja dulu video kita pada kali ini. Semoga Anda mempelajari hal baru hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.